Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Suryani. Saya ingin mempresentasikan mengenai media pembelajaran yang berjudul siklus air. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur, air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini pembentukan awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Proses terjadinya siklus air. Yang pertama, siklus air presipitasi. Presipitasi adalah proses terjadinya siklus air hujan ketika titik air di awan ukurannya semakin besar dan menjadi berat. Kemudian akan menjadi hujan. Presipitasi pada pembentukan hujan berasal dan kumpulan awan. Awan-awan tersebut bergerak diatur oleh arus udara. Sebagai contoh, ketika awan tersebut bergerak menuju pegunungan, maka akan berubah menjadi dingin, lalu jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Yang kedua, yaitu siklus air kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas atau uap menjadi cairan. Proses ini terjadi pada uap air yang menjadi awan. Yang ketiga, siklus air infiltrasi. Infiltrasi adalah air hujan yang jatuh ke daratan dan meresap ke dalam tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi. Proses terjadinya siklus air tanah ini juga dikenal sebagai perkolasi, di mana air masuk melalui celah-celah atau pori-pori tanah dan bantuan yang kemudian menjadi air tanah. Yang keempat adalah siklus air evaporasi. Urutan proses terjadinya siklus air yang pertama adalah evaporasi. Dalam proses ini, air berubah dari padat menjadi gas atau uap air, kemudian menuju atmosfer. Sekitar 90% proses evaporasi berasal dari lautan dan 10% berasal dari perairan darat serta vegetasi. Setelah uap air naik ke atmosfer, angin akan memindahkan uap air untuk mengelilingi bumi dan mengaruhi kelembapan udara di bumi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak siklus air dan manfaat siklus air. Dampak siklus air. Dampak pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup adalah terpenuhinya kebutuhan air untuk berbagai aktivitas. Melalui daur air, air kotor dapat digunakan kembali secara proses alam. Telah terdapat dampak dari siklus air oleh kehidupan di bumi, yaitu ialah sebagai berikut. 1. Menjadi pencuci dari biosfer. 2. Menjadi pembawa dari nitrogen ke dalam tanah. 3. Menjadi pelarut dari unsur hara. 4. Menjadi penyuplai air. 5. Dan yang terakhir, menjadi sumber daya untuk kehidupan. Selanjutnya adalah manfaat siklus air. Manfaat yang paling utama adalah siklus air yang terus berjalan menjaga kesejahteraan air bersih. Air bersih dapat digunakan dalam berbagai bentuk kegiatan manusia, seperti minum, masak, mandi, hingga mencuci. Selain itu, air juga digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, seperti untuk mengairi tanaman di lahan pertanian,
juga digunakan untuk memberi minum hewan ternak di peternakan, dan masih banyak lagi. Melalui siklus air, ketersediaan air di bumi akan menjadi terjamin, mulai dari air yang mengalir ke sungai, danau, hingga laut, serta air yang terserap di tanah. Lebih dari 96% cadangan air di bumi ini berasal dari lautan. Tidak heran jika banyak penjabaran daur air dimulai dari tempat tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.